nama gue Vero. Saat ini gue lagi bekerja di Microsoft sebagai salah satu lead untuk engineering team di Redmond. Jadi reporting line gue langsung ke US, tapi yang menarik adalah kerja gue itu ada di Singapura karena di Jakarta dan pindah-pindah. Dan kerjaan gue sendiri nge-manage beberapa team member yang berada di Amerika, di Asia ada, di Eropa, Afrika, dan juga di Australia. Dan gue udah ngelakuin ini dari 2016, dimana gue ada di Indonesia, kadang di Singapura, sedangkan bos gue ada di US dan tim gue ada di mana-mana. So, remote working adalah sebuah kebiasaan yang sudah alami ya, gue lakuin dari 2016. Dan akhir-akhir ini kita lagi mengalami yang namanya COVID, di mana pemerintah melakukan pembatasan social distancing, sehingga kita nggak bisa ketemu teman, kita nggak bisa ke kantor, kita nggak bisa ke mall, ngerumpi dan segala macam. Dan akhirnya semuanya kerja dari rumah masing-masing. Dan tentunya kultur kerja dari rumah ini adalah kultur kerja yang baru ya buat banyak sebagian dari kita. So, gue pingin untuk sharing beberapa pengalaman gue dari selama ini gue ngelakuin remote working, sehingga teman-teman nggak mati gaya dan teman-teman bisa tetap produktif selama di rumah. Yang pertama yang penting untuk diperhatikan adalah pembatasan antara jam personal dengan jam kantor. Karena kita di rumah, kadang-kadang kita susah untuk ngebedain ya, kapan kita main sama anak, kapan kita nonton TV, dan seterusnya. Tapi trust me, yang paling benar adalah kita benar-benar set. Misalnya dari jam 9 sampai jam 11, kita benar-benar kerja, lockdown, fokus. Kemudian dari jam mungkin 11, 12, 1:30, 1 kita makan siang, santai lah ya. Habis itu kerja lagi sampai jam berapa. Jadi jam itu harus benar-benar fix dan rigid gitu, dan kita harus disiplin di situ. Yang kedua adalah pastikan kita punya tempat kerja yang enak. Jadi tempat kerja gue sendiri, preference gue adalah ini ruangan kerja gue, mungkin bisa di shoot around. Jadi ini sengaja gue bikin buat semacam man cave, di mana gue kerja di sini, nyari ide di sini. Di sini gue punya whiteboard, di mana semua ide gue masukin, ada buku-buku juga kalau misalnya gue lagi pengen refresh. Dan mungkin bisa ke sini. Ini adalah setting yang paling optimal buat gue. Jadi ini adalah laptop kerja satu, ya. Gue punya laptop dan gue pakai Dell. Kenapa pakai Dell? Ini bagus banget. i7, memori sekitar 32 GB, so strong. Terus Dell ini connect ke dua monitor. Nah, teman-teman kalau misalnya pakai satu laptop sebenarnya cukup ya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya budget lebih, mungkin bisa berpikir untuk ngebeli another one monitor atau two monitor, karena dalam satu waktu yang bersamaan kita bisa misalnya nyalain Microsoft Word di sini, WhatsApp di sini, kemudian mungkin di sini ada sistem lain yang mungkin kita perlu lihat gitu. Jadi dalam satu waktu pandangan kita langsung ketiga. Ya kita lihat aja yuk. Kayak begini kurang lebih. So, kalau di Microsoft kita pakai Teams. Jadi Teams biasanya gue taruh di monitor utama. Terus ini biasanya browser ya. Jadi file-file gue taruh sini, dan ini biasa WhatsApp nyala terus gitu. Oke. Jadi ketika gue lagi ngetik ada yang nge-WhatsApp, gue langsung tahu. Jadi nggak ada cerita WhatsApp nggak kebales atau WhatsApp nggak kebaca. Selain itu penting juga teman-teman untuk punya laptop pribadi kadang-kadang, dan laptop pribadi ini harus dipisahkan dari laptop kantor. Dan kita semua di sini punya laptop juga, Dell juga. Ini sebenarnya laptop istri gue, tapi gue sering pakai gitu ya. Jadi laptop ini biasanya buat urusan-urusan pribadi lah, misalnya ada kegiatan-kegiatan di luar kantor atau apa, gue pakai ini. Dan penting juga adalah untuk punya headset ya, headset yang noise cancelling. Jadi ketika kita pakai, lingkungan itu nggak ngeganggu kita. Jadi ketika ada yang teriak-teriak atau apa, kita tetap bisa fokus gitu. Jadi ini headset sangat penting. Dan apalagi ya, pastikan juga semacam hal-hal seperti ini ya, kayak power bank, kemudian notes atau apa, pastikan semuanya dalam jarak yang bisa di reach gitu. Gue sendiri sering banget traveling ke berbagai negara. Jadi di sini kalau dilihat gue juga udah nyiapin beberapa plug atau adapter. Ini buat Australia, ada yang buat beberapa negara lain juga. Dan ini kalau misalnya gue presentasi di tempat lain, gue udah siapin ini. Karena komputer gue pakai HDMI, kadang-kadang ya kita presentasi di tempat yang agak jadul, masih pakai VGA, ya kita udah punya. So make sure everything is prepared gitu. Ya, itu jadi untuk setup. Berikutnya yang lebih penting adalah ketika kita bicara remote working, kita harus always on. Artinya ketika bos nyari,
kita selalu ada. Jadi kalau di Microsoft kita pakai Teams, jadi ketika di Teams kita selalu nyalain terus. Jadi kalau bos gue nyariin, "Hey Vero, gue minta data ini dong, minta data itu dong," gue langsung tinggal di ping, gue bisa balas langsung gitu. Jadi itu penting banget. Dan terakhir, remote working kalau dilakukan dalam waktu yang lama kadang juga bikin kita lonely atau bikin kita ngerasa sepi. Jadi penting banget untuk kita kadang-kadang keluar ya, ketemu temen. Ini kalau kondisi biasa ya, tapi kalau COVID ya minimal WhatsApp call atau Zoom call sama teman-teman itu penting banget. Jadi jangan sampai kita ngerasa sendirian di rumah, jangan sampai kita merasa lonely di rumah. Pastikan yang paling penting adalah mental health, karena karena kita jarang ketemu orang, kadang-kadang kita ngerasa sepi dan itu bisa bikin kita depressed. Oke? So, itu dari gua, hopefully itu berguna buat teman-teman semua. Dan stay safe, stay healthy selama COVID-19. Dan jangan lupa kalau keluar pakai masker, kalau pulang cuci tangan, dan pastikan kita semua sehat walafiat sampai COVID ini berlalu. Terima kasih.